menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Papar, Dewan Guru, segenap Dewan Guru SDN Kedung Papar yang kami hormati, di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka di kesempatan kali ini dalam acara diseminasi modul 4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran, yaitu berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya di kegiatan program guru pendidikan guru penggerak. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam mengikuti acara ini. Ya, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Langsung saja ya. Budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan di lembaga kita. Yang pertama, coba tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, saya mengambil kata menuntun. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan kata menuntun dalam pendidikan itu seperti apa kira-kira? Menuntun di sini ya, kita selaku guru, kita diharapkan bisa menuntun anak-anak, membimbing, mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang baik, yaitu sesuai dengan kodrat anak. Anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, tinggal kita selaku guru menuntunnya ke arah yang positif agar mereka itu bisa mencapai tujuan mereka yang sesuai harapan mereka. Nah, kemudian untuk mencapai itu semua kita awali dari budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu diawali dari seperti ada beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif. Itu semua harus kita tuntun, kita arahkan melalui kegiatan budaya
positif. Kemudian berikutnya, konsep utama dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan, dan adalah ketiga, restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif yang bisa kita terapkan agar kita suatu budaya positif di sekolah kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mari kita merefleksi pada diri kita. Apakah hal-hal ini sudah tertanam, sudah ada di sekolah kita? Pastinya sudah ya. Seperti apa yang sudah kita terapkan, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, kemudian juga seperti pembiasaan-pembiasaan, itu adalah termasuk salah satu penerapan dari budaya positif. Kemudian disiplin. Disiplin itu juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Selain paradigma baru di sekolah, budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat anak menggali potensi. Disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum dalam hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita percayai suatu tujuan mulia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kita selaku guru harus bisa menumbuhkan rasa disiplin pada anak didik kita, sehingga anak didik kita memiliki nilai-nilai disiplin. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai yang bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep dari budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu ya. Setiap murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi, setiap manusia ataupun murid-murid kita
itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Seperti halnya kita jumpai mungkin salah satu dari murid-murid kita yang terlihat nakal, terlihat mencari perhatian di kelas, suka ganggu temannya. Itu kadang-kadang kalau kita amati bisa juga anak tersebut kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya kurang terpenuhi, sehingga dia mencari perhatian di sekolah. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Jadi di sini manusia itu butuh bebas. Selain bebas juga butuh kesenangan. Dan juga yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Konsep dasar budaya positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Daigessen dalam bukunya Restructuring Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan, menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, motivasi yang bersifat eksternal ini biasanya timbul dari luar diri anak. Misalkan anak ini melakukan sesuatu, dia mau melakukan sesuatu tapi ada pamrihnya karena dia ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian. Itu adalah merupakan salah satu motivasi eksternal. Mungkin Bapak Ibu kita semua juga pernah melakukan itu memberi anak hadiah, memberi pujian, memberi reward. Itu adalah salah satu bentuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat dari atas motivasi yang pertama. Jadi ini adalah tingkatan yang kedua. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini motivasi yang bersifat eksternal. Seperti hanya contohnya kita selaku guru Bapak Ibu melakukan sesuatu ingin dipuji oleh kepala sekolah. Nah, itu juga salah satu motivasi, tapi motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini dapat bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi dan perilakunya bersifat internal. Nah, inilah Bapak Ibu, motivasi yang ketiga inilah yang harus kita gali, yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita. Karena motivasi ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi timbul karena adanya kesadaran mereka sendiri. Kemudian di sini ya, tadi kita sudah membicarakan tentang hukuman. Di sini kita akan membicarakan tentang konsekuensi dan hukuman. Apa perbedaan dari konsekuensi dan hukuman? Konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan, norma, dan otoritas yang berlaku. Contohnya, tentu berbeda ya Bapak Ibu di sini antara konsekuensi dan hukuman. Contohnya, seorang ayah membelikan es krim untuk anaknya. Anaknya itu menumpahkan es krim di lantai. Sang ayah meminta si anak untuk membersihkan es krim di lantai itu dengan lap dan tisu. Itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Jika anak ini tadi sudah melakukan kesalahan, yaitu dengan menumpahkan es krimnya secara tidak sengaja, nah karena dia sudah menumpahkan ke lantai, mengotori lantai, maka konsekuensinya dia harus membersihkan. Jadi konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang baru saja dilakukan. Namun ayah itu kemudian mengatakan, kamu tidak boleh makan es krim selama sebulan karena kamu menumpahkannya di lantai. Nah, tadi kamu makan sambil lari-lari, maka itu adalah sebuah hukuman. Karena di rumah itu kalau makan harus sambil duduk. Nah, kemudian anak ini mendapatkan hukuman tidak boleh makan es krim selama 1 bulan. Nah, ini adalah merupakan bentuk hukuman. Nah, sekarang mari kita berlatih Bapak Ibu, yaitu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada sebuah ungkapan yang pertama, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir tiba di sekolah. Kira-kira menurut Bapak itu ini konsekuensi apa hukuman ya? Hukuman, ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah membersihkan coretan yang telah dia buat di mejanya. Ini adalah konsekuensi ataukah hukuman? Membersihkan coretan yang telah dibuat di meja. Nah, dia sudah membuat coretan di meja. Nah, setelah dia membuatnya itu, maka dia harus membersihkannya. Ini adalah merupakan konsekuensi. Kemudian ungkapan yang ketiga, push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Ini adalah merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas dengan 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas. Nah, pastinya pernahkah kita melakukan itu? Nah, tentunya kalau saya pernah berdiri ya, tapi sudah kesepakatan Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini adalah merupakan hukuman.
Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, panas-panas, karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Ini juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, ini kira-kira merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian pernyataan yang terakhir adalah murid-murid diminta bertelanjang kaki di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sesuai dengan peraturan sekolah. Ini adalah merupakan konsekuensi. Konsekuensi apakah hukuman Bapak Ibu ya? Konsekuensi, ya. Kemudian berikutnya konsep utama dari budaya positif yang kelima yaitu restitusi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Nah, coba di sini ada sedikit tayangan tentang posisi kontrol dari seorang guru.
Jadi dari tayangan tadi Bapak Ibu ya, dari kejadian yang pertama tadi, anak tadi, murid tadi tidak mengerjakan PR, kemudian dapat hukuman. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian kejadian yang kedua, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, seperti ilustrasi tadi, anak tersebut tidak mengerjakan PR, tapi gurunya biasa-biasa saja. Oh iya, dimengerti, dimaklumi. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, kemudian berikutnya tadi Pak Guru olahraga yang hampir sambil marah-marah memarahi muridnya, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini Pak Guru olahraga tadi memantau kenapa anak tersebut sampai tidak mengikuti olahraga. Kemudian yang terakhir adalah posisi puncak atau posisi yang menjadi yaitu posisi manajer. Inilah posisi manajer inilah yang harus kita terapkan, Bapak Ibu. Kita terapkan karena di sini adalah posisi manajer adalah posisi yang memiliki termasuk identitas berhasil atau sukses dalam melakukan kontrol, posisi kontrol. Kemudian berikutnya, konsep utama dari budaya positif adalah yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Langkah-langkah dalam melakukan keyakinan kelas di sini adalah yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi siswa keyakinan kelas ini dibuat itu berasal dari keyakinan siswa atau keinginan siswa. Kita menampung, siswa menulis keinginannya, kemudian yang berikutnya guru dan siswa mengulas keyakinan-keyakinan yang telah ditulis oleh para siswa. Setelah itu langkah berikutnya adalah guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, ini dipilah-pilah, mungkin ada keyakinan kelas yang untuk kebersihan, untuk sikap, untuk kesehatan. Itu dipilah-pilah, dijadikan satu, itu semua tadi ditampung dari seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu bersama siswa. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa. Untuk berikutnya adalah budaya positif, yaitu yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Guru dapat melakukan yaitu yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya itu menyadarkan murid dari kesalahannya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian restitusi berikutnya adalah memberikan penawaran bukan paksaan.
Jadi mereka menyadari akan kesalahannya bukan karena paksaan, tapi atas kesadaran mereka sendiri. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Kemudian dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan langkah-langkah atau dengan bisa kita lakukan dengan melakukan pernyataan-pernyataan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian ada juga tidak ada manusia yang tidak sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang bisa kita nyatakan atau kita sampaikan ke anak-anak dalam menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu, atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bisa kita ungkapkan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Mungkin kita bisa memberikan pernyataan kepada anak-anak, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa juga kita mengungkapkan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Segitiga restitusi yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, kita misalkan contohnya, kita bisa bertanya pada anak didik kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, biasanya ini kita sudah punya nilai atau bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian bisa juga kita mengungkapkan pertanyaan pada anak-anak, yaitu kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah termasuk pertanyaan-pertanyaan untuk menyatakan keyakinan. Di sini ada contoh sebuah ungkapan. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu. Demikian budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di lembaga kita dari mulai yang pertama sampai tahapan yang ketujuh tadi ya. Dari mulai yang pertama sampai tahapan ketujuh itu bisa kita terapkan untuk menuju siswa atau didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Nah, demikian dari saya sedikit pengalaman saya. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini saya masih sangat banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan semuanya. Saya akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.